Sejak peristiwa geger pecinan pada tahun 1740 dan dengan adanya perlakuan bahwa orang Tionghoa harus tinggal di luar tembok Batavia, maka Glodok mulai terbentuk dan menjadi pusat daerah pemukiman orang-orang Tionghoa atau disebut pecinan. Sebelumnya sekitar tahun 1650, beberapa pemimpin Tionghoa mendirikan kelenteng-kelenteng untuk menghormati para dewa di daerah Glodok, seperti kelenteng Ching Te Yuan atau Kim Tek I dan kelenteng Tan Seng Ong, di mana pada saat itu Glodok masih agak kosong. Dalam perkembangannya, Glodok yang awalnya adalah tempat isolasi justru menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Glodok saat ini ada beberapa bangunan yang telah menjadi bagian dari wisata sejarah pecinan Glodok, seperti Pancoran Tea House yang menjadi landmark dan gerbang masuk Pancoran Glodok guna mengenang Kapitan Tionghoa Ganji dan istrinya. Dan juga ada Gedung Chandranaya yang menjadi bagian dari sejarah pergerakan kaum Tionghoa dalam bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Untuk wisata religi ada kelenteng Ching Te Yuan, yaitu bangunan ratusan tahun yang telah menjadi saksi kehidupan Tionghoa di pecinan Glodok. Ramai dikunjungi untuk ibadah dan semakin dipadati pada hari-hari perayaan umat Buddha dan Konghucu, dan juga ramai pada tahun baru Imlek dan Cap Gome. Dan ada gereja Katolik Santa Maria de Fatima, sebuah gereja unik dan satu-satunya gereja yang berarsitektur Tiongkok. Tidak jauh berjalan ada kelenteng Tua Sebio dan di pinggir kali ada kelenteng Tan Seng Ong. Berjalan 1 atau 2 kilometer ke arah barat akan kita temukan Kampung Pekojan atau Kampung Arab dengan beberapa masjid yang berusia ratusan tahun. Sebagai daerah perdagangan, pecinan Glodok adalah urat nadi perdagangan Jakarta sejak ratusan tahun lalu. Banyaknya orang dari berbagai daerah mengadu nasib berdagang di pecinan ini menjadi awal kolaborasi berbagai etnis dalam membangun pecinan Glodok. Di sini akan kita temui berbagai macam dagangan yang menjadi ciri khas daerah ini, seperti obat herbal, pernak-pernik Tionghoa, mainan, buku, dan CD Mandarin. Sejalan dengan perkembangan zaman, transaksi non-tunai juga sudah banyak dipakai di toko dan di counter yang ada. Jadi kalau mau beli oleh-oleh atau cindera mata, tidak susah ya guys. Mulai dari pasar tradisional Petak Sembilan, kios-kios mewah di Pancoran Chinatown Point, dan juga kios lama di Gedung Chandra. Dan pasar Glodok hingga pasar pagi adalah sorga belanja di pecinan Glodok. Beberapa atraksi dan kegiatan budaya kerap dilakukan selama 1 tahun sesuai penanggalan Tionghoa. Ada pertunjukan barongsai, leongsai, hingga kirap topekong sebagai wujud akulturasi budaya Nusantara yang ada di pecinan Glodok ini selama ratusan tahun. Wisata kuliner adalah penyemangat dari kegembiraan kita menelusuri jalan-jalan guna melihat sejarah di pecinan Glodok. Mulai dari Gang Gloria dengan PO, bubur ikan, dan es takinya, juga areal kuliner baru di Petak 6, di mana kita bisa makan sambil swafoto dengan beberapa makanan masa kini. Di seberangnya juga ada Gedung Pancoran Chinatown Point dengan beberapa areal kuliner indoor di lantai 2 dan juga outdoornya yang persis di samping gedung. Menjelang sore hingga malam hari, di sepanjang jalan Pancoran akan mulai bermunculan makanan jalanan yang jual dalam gerobak seperti nasi ulam, soto, sop kaki, bakso, dan lain-lain. Pecinan Glodok adalah permata pariwisata yang merupakan hasil kolaborasi seluruh etnis yang ada selama ratusan tahun. Melalui penerapan standar CHSI, yaitu yang bersih, sehat, aman berwisata, dan berwawasan lingkungan. Mari kita jadikan pariwisata pecinan Glodok untuk kita semua.